Siapakah aku ini yang jadi biji matamu, Tuhan? Siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi, Tuhan? Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Shalom, kita ketemu lagi dalam program yang baru, yaitu Bible Study atau pelajaran Alkitab, ya, belajar Alkitab. Ini program yang dulu waktu saya remaja benar-benar ditunggu-tunggu oleh banyak orang, ya, termasuk saya juga, untuk memperdalam Alkitab. Ada satu program yang diluncurkan oleh gereja, yaitu tentang belajar Alkitab. Tapi untuk belakangan ini memang pelajaran seperti ini tidak terlalu banyak diminati, karena kecenderungan jemaat sekarang ini, apalagi milenial, mereka pengen yang singkat, yang simple, yang tidak rumit, yang tidak berat, ya. Tetapi memang belajar Alkitab itu berat, nggak boleh bilang nggak berat, memang berat. Tapi percayalah, ada banyak hal yang menjadi keuntungan buat kita kalau kita mau belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, bahkan sepanjang hari kami sudah beraktivitas. Sekarang waktunya kami duduk diam untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh melihat tayangan ini, kami boleh mendengar, dan kami boleh semakin memperdalam pengetahuan kami dan iman kami tentang Alkitab. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk menerima semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudaraku, Alkitab itu banyak hal yang tersirat dari yang tersurat. Kalau yang tersirat ini ditulis semuanya jadi surat, maka Alkitab itu tebalnya nggak karu-karuan, saudaraku. Tidak bisa semua hal dimasukkan, dicatat dalam Alkitab. Sementara yang tertulis dalam Alkitab, kita akan menemukan banyak hal yang kita nggak tahu. Kita yang hidup zaman sekarang. Tapi bagaimanapun juga, kita harus belajar, mau tahu, mencari tahu. Yang tersirat dari yang tersurat itu maksudnya apa? Dengan demikian pengajaran Tuhan Yesus, kita bisa mengetahui, kita bisa memahami, dan kita juga bisa menerimanya. Nah, hari ini kita mulai dengan program yang baru ini, yaitu program Bible Study. Tadi di awal-awal sudah saya bicarakan bahwa program ini tidak banyak diminati oleh jemaat yang sekarang, ya, karena memang berat. Tapi kalau saudara mau tekun, maka saudara seperti orang yang belajar di sekolah Alkitab. Karena hal-hal ini juga yang diajarkan di sekolah Alkitab. Maka beruntung saudara yang melihat tayangan ini, yang mendengar, saudara akan mendapatkan pengetahuan yang baru yang tidak melenceng dari Alkitab. Nah, ya, hari ini kita akan bicara mengenai unta.
dan lubang jarum. Ya, diambil dari Matius pasal 19 ayat yang ke-24. Matius 19 ayat 24. Apa yang dimaksud oleh ayat ini? Yang tersirat kita harus tahu. Sekalipun ditulis dalam surat, tetapi kita harus tahu di balik surat itu, di balik tulisan itu, apa yang dimaui. Hai, Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya? Setelah bayangkan ada unta, ada lubang jarum. Pikiran kita akan pasti menolak bagaimana mungkin unta bisa masuk ke lubang jarum. Unta yang begitu besar, lubang jarum yang begitu kecil. Kalau kita baca ayat ini, kita nggak tahu maunya apa si pembicara itu. Sekalipun ditulis dengan jelas, lebih mudah unta masuk lubang jarum, tetapi kan nggak mungkin. Tidak akan pernah mungkin seekor unta bisa masuk lubang jarum. Nah, itu yang tersurat. Lalu yang tersirat apa? Kalau kita mengetahui yang tersirat dari yang tersurat itu, maka kita paham, oh itu maksudnya. Baik, saya akan tuntun saudara pelan-pelan, supaya saudara memahami apa yang dimaksud dengan seekor unta lebih mudah masuk ke lubang jarum. Ini bukan kata-kata biasa. Kalau kata-kata biasa, nggak mungkin, sekali lagi nggak akan mungkin. Berarti ada sesuatu di balik kata-kata ini. Ada sesuatu di balik kalimat ini. Konon dulu, ada pintu utama di Yerusalem untuk keluar masuk warga. Dan pintunya itu besar. Tetapi ada juga pintu rahasia yang kecil. Kalau malam pintu utama yang besar itu ditutup, tinggal pintu yang kecil itu yang dibuka. Supaya kalau ada musafir yang datang malam hari sampai ke situ, ada warga yang dari luar kota masuk malam hari sampai ke situ, mereka kemudian tidak akan pernah bisa masuk ke pintu utama karena pintu utama sudah ditutup. Berarti di hadapan mereka hanya ada pintu rahasia yang disebut needle gate. Sekali lagi, needle gate itu pintu rahasia yang kecil. Bagi orang yang datang malam hari, mereka harus turun, kemudian unta yang membawa beban juga harus berhenti di situ. Beban-beban itu harus diturunkan terlebih dahulu, dan unta itu pun kalau masuk tidak bisa sembarang masuk, karena pintunya terlalu kecil dan pendek. Maka pintu itu atau unta itu akan merunduk dan masuk pelan-pelan. Dan barang-barang yang diturunkan itu akan dimasukkan bertahap. Saudaraku bisa bayangkan betapa sulitnya orang masuk ke Yerusalem pada malam hari ketika mereka membawa banyak harta, membawa banyak barang. Mereka harus melewati satu pintu yang kecil. Dan unta itu harus nunduk, beban harus ditinggalkan, ditanggalkan, baru mereka bisa masuk Yerusalem pada malam hari. Sulit bukan? Bagi orang miskin yang nggak bawa apa-apa,
Mereka datang sampai ke situ malam hari nggak masalah, mudah mereka bisa masuk. Karena mereka nggak bawa harta, nggak bawa beban, nggak bawa onta, bawa diri saja, bawa badan saja, mereka bisa masuk dengan mudah. Tapi bagi orang kaya yang datang membawa onta dan harta, maka harta itu akan ditanggalkan terlebih dahulu, dan kemudian unta itu juga akan masuk dengan merendahkan diri, merunduk, baru masuk dan bisa masuk. Nah, itulah yang tersirat. Maksudnya apa? Bagi orang kaya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, mereka tidak bisa mengandalkan harta kekayaan mereka. Mereka tidak bisa mengandalkan kedudukan mereka. Semua harus ditanggalkan. Semua harus dilepaskan. Mereka harus fokus tertuju kepada Tuhan, bukan kepada harta. Dan ini tidak mudah. Bagi orang yang sudah mempercayakan hidupnya dengan harta, bagi orang yang sudah terlalu percaya bahwa harta banyak menolong dan sangat bisa membantu dalam segala, mereka tidak mudah untuk berpaling dari harta ke Tuhan. Itulah perkataan ini maksudnya. Tidak mudah orang kaya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah unta masuk lubang jarum. Segala sesuatu tidak mungkin untuk masuk ke kerajaan Allah dengan berbekal apa yang dimiliki di dunia ini. Nggak bisa. Maka semua harus ditanggalkan, semua harus ditinggalkan. Baru kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Untuk masuk ke kerajaan Allah, itu modalnya bukan harta, modalnya bukan kedudukan, modalnya bukan pangkat. Kalau di dunia memang itu diperlukan, tapi dalam kerajaan Allah nggak bisa itu dijadikan acuan utama, nggak bisa. Semua harus ditanggalkan, semua harus ditinggalkan, dan harus tertuju kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pangkat saudara nggak berlaku, kekayaan saudara nggak berlaku. Itu hanya dibutuhkan ketika kita tinggal di dunia. Dan ketika kita mengikut Tuhan, maka kita juga tidak boleh mempercayakan hidup kita kepada harta duniawi, kekayaan. Kita harus mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan saja. Nggak mudah loh, saudara. Bagi orang kaya nggak mudah, bagi orang miskin juga nggak mudah. Ini bukan berarti itu ayat itu tertuju hanya kepada orang kaya, tidak. Tetapi terhadap orang yang nggak punya sekalipun, itu juga nggak mudah. Ketika nggak punya, dia berusaha untuk memperoleh sesuatu. Dan untuk memperoleh sesuatu, dia akan gunakan segala kemampuannya. Dan kalau toh itu juga nggak bisa juga mereka dapat, biasanya mereka akan mengambil jalan pintas dan jalur cepat. Dan jalan pintas, jalur cepat itulah yang kadang-kadang membuat orang-orang itu tidak akan layak bisa masuk ke kerajaan surga. Karena bahasanya mengandalkan atau menghalalkan semua cara. Nah, sekarang kita mulai paham. Untuk masuk ke kerajaan Allah, modal kita hanya iman kepada Yesus Kristus. Kita harus merendahkan diri. Kita harus menundukkan diri seperti unta tadi. Kalau mau masuk ke Yerusalem dengan pintu gerbang yang sangat kecil, yang rahasia, needle gate tadi, maka dia harus merundukkan diri, merendahkan diri, menanggalkan semuanya, baru bisa masuk Yerusalem. Demikian juga kita, setelah untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk layak mengikut Tuhan, kita harus tanggalkan semuanya. Bukan berarti kita nggak perlu harta, kita nggak perlu duit, kita nggak perlu kedudukan, pangkat. Di dunia ini diperlukan seperti itu, tapi di hadapan Allah itu nggak berlaku. Ya,
Jadi itulah yang tersirat dari apa yang tersurat, bahwa lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Sama juga kita punya pepatah kan, bahwa kuman di seberang laut nampak, tapi gajah di pelupuk mata nggak nampak. Itu pepatah juga, itu perumpamaan juga. Di seberang laut, kuman yang paling kecil masih bisa dilihat. Sementara gajah yang begitu besar ada di depan mata nggak terlihat. Itu juga ada yang tersirat. Tersiratnya apa? Kadang-kadang manusia itu melihat kesalahan orang lain sekalipun orang lain itu sudah jauh. Kesalahannya kecil masih terlihat. Tapi kesalahannya sendiri yang besar, yang berat, tidak dia sadari, artinya tidak terlihat oleh dia. Itu yang tersirat, saudaraku. Ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa untuk masuk ke kerajaan Allah, untuk masuk ke surga, itu bekalnya bukan harta, bekalnya bukan benda, tapi bekalnya adalah iman kepada Kristus. Dan kita harus rela menundukkan diri, menanggalkan semua kebanggaan kita, baru kita bisa masuk. Tanpa seperti itu, nggak layak kita ada di Yerusalem baru, nggak layak kita ada di surga. Dengan demikian, maka kita mendapatkan apa yang tersirat. Mari kita memperbaiki diri dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Yang menjadi fokus kita sekarang adalah bukan harta, bukan benda. Sekalipun itu kita perlu. Tetapi kalau kita memfokuskan diri untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, maka yang tadi kita perlukan untuk kebutuhan hidup di dunia, Tuhan sediakan dan Tuhan akan berikan pada saudara dan saya. Itu maksudnya. Tapi kalau kita fokus dengan harta dan dengan benda, kekuatan kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita habis hanya buat mencari sesuatu yang dunia juga cari, maka kita tidak lebih baik daripada orang dunia. Padahal kalau kita fokusnya kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, maka yang lain-lain itu Tuhan akan siapkan buat kita dan Tuhan akan berikan kepada kita. Dan tidak akan mungkin saudara kekurangan, gak akan mungkin. Saya alami betul, saudara. Dan saudara harus mengalami pula. Supaya apa? Supaya saudara bisa layak mengiring Tuhan dan layak masuk ke kerajaan Allah dengan modal iman kepada Kristus. Ya. Jadi itulah maksud, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membukakan, menyingkapkan rahasia firman Tuhan. Bahwa betul tidak mudah untuk mengikut Tuhan. Kami harus merendahkan hati, menundukkan diri kami, agar kami layak masuk ke dalam pintu kerajaan surga. Selama kami masih mengagung-agungkan harta kekayaan kami, selama kami masih mengagung-agungkan, menomorsatukan segala kemampuan kami, maka kami tidak akan pernah bisa masuk kerajaan Allah. Karena pintu-pintu itu sudah tertutup, pintu utama tertutup, tinggal pintu yang kecil, yang tidak disukai banyak orang, yang jarang dilewati dan dimasukin orang. Tapi pintu itu pula yang harus kami jalani dan kami masuk. Terus tanggalkan semua kesukaan banggaan kami. Hanya semata-mata supaya kami bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan layak untuk bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Diberkatilah setiap kami. Dan mulai hari ini kami mau tanggalkan semua kebanggaan kami. Kami mau tanggalkan semua kesukaan-kesukaan kami.
yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Dan kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami layak menjadi murid Tuhan, mengikut Tuhan, dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dan yang dimaksud dalam firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pelajaran malam hari ini. Haleluya.